Assalamualaikum, Pak- selamat pagi Pak Imam dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas social marketing case. Di sini ada saya, Ahmad Fauzi, terus ada Mbak Amanda, Mas Christian, dan Mas Irfan. Oke, langsung kita mulai saja. Untuk yang kita bahas adalah Dumb Ways Today Campaign. Ini adalah sebuah campaign dari Metro Trans di Melbourne, Victoria tahun 2012 untuk mempromosikan keselamatan di kereta Metro Trans. Untuk Metro Trans sendiri adalah jaringan kereta yang dioperasikan secara privat oleh Metropolitan Rail Service. Ini memiliki 210 kereta dengan rangkaian 6. Kemudian memiliki 5 rute dengan panjang rute 869 km dan 218 stasiun. Ini setiap harinya mentransport 415.000 penumpang setiap hari selama 7 hari dalam seminggu. Ini berdasarkan data metrotrans.com tahun 2017. Kemudian untuk Metro Trans campaign ini dibuat uh, atas respon dari concern terhadap jumlah kecelakaan yang berhubungan dengan penumpang ketika di atas ataupun di sekitar kereta apa namanya platform kereta ya. Ini Victoria sendiri memiliki jumlah penyeberangan 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 kereta yang cukup besar gitu. Sehingga banyak apa eh, perilaku-perilaku yang berbahaya ini yang suka terekam di CCTV ataupun eh, kamera security. Ini salah satu contohnya adalah eh, apa namanya pemuda menyeberangi menyeberangi kereta saat kereta sedang mendekat gitu. Kemudian yang kedua adalah yang pengemudi yang tidak sabar dia melewati eh, palang pintu yang sudah tertutup ya, yang sudah tertutup. Ini karena ada kereta mau lewat, palang pintu tertutup ini dia eh, memaksa untuk melewati palang tersebut. Ini di data di sini sendiri eh, semakin meningkat ya pengguna Melbourne Train ini dari 150 million trip per year sampai saat data ini didapatkan adalah sekitar 233 million trips per year. Kemudian untuk ini adalah beberapa perilaku-perilaku berbahaya lainnya yang eh, dilakukan oleh oleh eh, orang-orang di sana. Ini salah satunya adalah riding. Coupler riding ini yaitu berdiri atau atau ikut di kereta itu di belakang kereta ya, menempel di belakang kereta. Ini sangat berbahaya sekali saat kereta jalan, ini rawan terjatuh, apalagi kalau di depan ini bisa 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 menyebabkan terlindas kereta ya. Kemudian kalau di belakang pun tentunya akan cedera berat ataupun bisa juga fatality. Ini the Coupler Riding ini semakin meningkat ya dari tiap tahun ya. Insiden-insidennya ini insiden yang terjadi dari 2009 59 kemudian sampai tahun 2016 itu sampai 130. Ini eh, totalnya terus meningkat ini. Ini yang menjadi concern kenapa campaign dari Damway Today ini dibuat. Ya, ini adalah campaign Damway Today. Today ini websitenya di damwaystoday.com. Ini agensi yang dibuat adalah McCann. Kemudian dengan budget 200 sekitar 200 ribu dolar dolar Australia mungkin ya. Kemudian targetnya adalah orang anak muda yang skeptik skeptik
Ini yang agak skeptis. Jadi yang ditargetkan ada itu, kemudian launch date-nya adalah tahun 16 November tahun 2012. Ini adalah dia menggunakan message-nya menggunakan humor-humor dengan musik-musik yang menarik ya, dan kemudian menggunakan karakter-karakter animasi yang lucu gitu. Jadi ini yang membuat campaign ini agak berbeda ini. Kemudian ini ditujukan untuk mengkomunikasikan keselamatan di kereta, di jalur-jalur kereta. Kemudian ini kampanye ini ternyata bisa viral dan me me mem apa, mendapatkan 316 miliar, eee, 316 juta view tahun 2018. Ini datanya dari Mendes. Ini merupakan iklan nomor 3 yang paling sering di-share di selama sama ini, oke. Ini untuk contoh dan mulai sudah nya ini dapat dilihat di YouTube. Terima terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kris. Ya, sebelumnya terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari Pak Fauzi. Untuk temanya adalah past efforts dan environmental context. Jadi pada topik kali ini eh, membahas tentang eh, bagaimana keselamatan di perkereta apian atau RSW. Di sini materi ini menjelaskan bagaimana secara sejarah di mana tujuan dari RSW itu ada atau organisasi yang mengkampanyekan tentang edukasi dan awareness tentang keselamatan di perkeretaapian, di mana RSW itu sendiri melakukan campaign pada awalnya itu tentang secara spesifik, di mana apabila melakukan campaign topiknya itu mereka secara langsung gitu. Jadi impact yang diterima oleh orang yang kira-kira tidak safety di perkeretaapian itu bisa menyebabkan tragedi atau kecelakaan. Nah, hal ini disebutkan sebagai cara tradisional, di mana mereka lebih menekankan dengan slogan-slogan, lalu memberikan peringatan-peringatan yang sifatnya itu menakut-nakuti atau sifatnya itu shock terapi dengan mengkonfrontasikan image yang sifatnya eee dengan topik misalnya, eee, seseorang yang tidak mementingkan safety itu bisa mengalami kematian atau perilakunya itu sangat-sangat beresiko terhadap keselamatannya. Nah, campaign itu secara tradisional, lalu selanjutnya itu mereka melakukan campaign dengan menggunakan cara-cara yang lebih modern, yaitu mereka mengkorelasikan badak atau rhino. Bisa dilihat di sini, di mana campaign-nya itu mereka menggunakan badak untuk eee, memberitahu banyak orang kalau binatang ini tuh sedang lewat gitu. Jadi karena gerakannya sangat, apa namanya, besar gitu. Nah ini ternyata itu mengkorelasikan menjadi sebuah tren di mana kita harus lebih, apa namanya, lebih aware terhadap kereta. Kalau di sana selain kereta ada juga tram. Jadi mereka mengkorelasikan antara kereta dan tram. Seperti itu.
Lalu lanjut ke topik berikutnya itu adalah mengenai SWOT analisis, di mana pada konteks awalnya itu membahas tentang strength. Jadi strength itu sendiri di sini membahas tentang eh, apa aja yang menjadi kekuatan marketer dalam mengkampanyekan sebuah campaign. Pertama itu konten dan kreativitasnya. Di sini misalnya kontennya itu berbicara tentang eh, catchy song. Mana di sini si apa namanya si marketer mengkorelasikan sebuah lagu menjadi eh, apa untuk menyampaikan konten yang diinginkan. Lalu yang kedua itu adaptability, mana di sini itu eh, apa namanya lebih menekankan di mana materi yang disampaikan itu oleh marketer itu kampanyenya itu lebih bisa diterima lah oleh eh, konsumen seperti itu. Lalu yang ketiga ada CTA atau call to action. Ini sebetulnya istilah yang dalam dunia marketing sangat terkenal karena tujuannya itu untuk meningkatkan conversion rate pada sebuah brand. Lalu untuk peran CTA ini selain meningkatkan angka penjualan, bisa juga memberikan penawaran spesial, meningkatkan jumlah pembaca atau eh, bagaimana konten dari marketer itu menjadi viral. Ataupun bisa juga untuk bertujuan membuat email list yang cukup banyak. Lalu yang keempat itu effective distribution. Ini kurang lebih bagaimana ide dari marketer itu dieksekusi sehingga eh, kreativitas dari marketer itu sampai gitu kepada konsumen. Jadi dari produsen, dari produser, agen, wholesaler, retailer itu mempunyai eh, pemikiran yang sama hingga ke konsumen. Jadi mindset barangnya itu kurang lebih sama lah di setiap tingkatan distribusi seperti itu. Lalu appropriate media selection ini bagaimana seorang marketer itu bisa memilih kira-kira media sosial apa nih yang bisa cocok untuk mengkampanyekan dari produknya. Bisa menggunakan TikTok atau YouTube atau media sosial lainnya. Lalu high sharing capability ini kurang lebih eh, bagaimana sih eh, tentang ketersediaan dari apa namanya materi marketingnya itu bisa tershare atau bagaimana dengan dia share kontennya itu bisa dilakukan pembelian. Contohnya saja di sini iTunes, di mana kalau marketer Apple itu mereka kurang lebih sangat eh, exposure-nya cukup baik, di mana para pengguna Apple itu mereka bisa membeli konten digital itu dan terfasilitasi. Jadi kampanyenya itu sampai kepada mindsetnya customer dan mereka itu bisa mengeksekusi produk digitalnya dengan baik. Lalu yang kedua eh, adalah weakness di mana kita bisa menganalisa kurang lebih apa aja sih yang menjadi kekurangan dari campaign yang dilakukan oleh marketer. Yang pertama itu overpowering kreatif, di mana terlalu kreatif campaign yang diberikan. Jadi makna dari safety-nya itu nggak sampai kepada konsumen atau kepada apa namanya pengguna kereta lah di sini. Jadi di sini kelihatan eh, misalnya think tricks aren't risky, think again. Jadi kurang lebih mereka itu terlalu kreatif lah menyampaikannya nih. Sementara eh, maknanya dari safety-nya itu nggak sampai gitu kepada konsumen. Nah, kita ini sebagai marketer itu harus tahu apa aja kelemahannya. Lalu yang kedua itu
tidak ada perubahan kepada physical environment. Jadi eh, di sini misalnya contohnya marketer itu menggunakan barrier di kereta seperti ini ya, bisa kita lihat. Jadi eh, langsung gitu dampaknya nyata gitu. Ketika dibuat fasilitas ini, marketer juga bisa mencantumkan bahwa safety-nya ini bisa apa? Bisa tercapai gitu. Lalu budget, jadi bisa apa namanya menghitung budget yang sesuai dengan campaign yang dilakukan dan yang ke jangan sampai nanti budgetnya itu eh, tidak apa namanya tidak pinpoint lah terhadap eh, ide campaign yang diberikan. Lalu yang keempat itu target market, di mana itu bagaimana eksekusi dari marketer itu bisa sampai gitu. Misalkan eh, kalau di sini kan contohnya itu tentang perkereta apian, target marketnya kan pengguna kereta gitu, dari dari anak kecil sampai usia lanjut. Namun kan di sini yang sangat berpengaruh itu usia pekerja ya, di mana eh, target market itu antara usia 18 sampai 29 karena kan mereka yang benar-benar aware terhadap campaign yang dilakukan. Jadi kita sebagai marketer itu harus tahu kalau kelemahannya itu dari campaign yang kita berikan seperti apa. Lalu yang ketiga itu adalah opportunities, di mana di sini membahas tentang konsep extension, di mana eh, pesan yang akan kita berikan itu sampai gitu kepada konsumen-konsumen yang lebih muda gitu. Jadi kan kalau misalnya orang-orang yang sifatnya lebih apa namanya lebih muda itu kan mereka kurang aware terhadap konten yang diberikan. Bagaimana konten yang kita sampaikan itu menarik sehingga bisa membuat perhatian konsumen-konsumen yang lebih muda. Lalu linkage ini membahas tentang eh, hubungan di mana konsepnya itu menjadi tersampaikan. Misalkan aja di sini kan rail safety. Kalau materinya itu dia membahas tentang layang-layang yang berkaitan dengan bermain layang-layang di dekat kereta. Ini kan dengan konten yang awal itu bagaimana tersampaikan kepada eh, apa namanya anak-anak lah. Nah, ini kan cocok antara menyampaikan rail safety dan apa anak-anak yang akan menjadi target konsumennya. Lalu licensing ini ya bagaimana safety dari kereta itulah, bagaimana perawatannya, bagaimana apa namanya pergantian spare partnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah budget extension, di mana adanya eh, campaign-campaign ya untuk eh, mencapai target market yang belum eh, didapat seperti itu. Lalu trades ini kita kurang lebih harus mengetahui apa aja sih eh, yang sedang topik-topik yang dibicarakan atau yang sedang hangat. Jadi harus selalu update lah terhadap apa yang sedang viral seperti itu. Jadi selain itu ini terbagi menjadi lifespan di mana ketika idenya itu apa namanya tidak kelewat itu outdate terhadap konten yang viral maka nggak akan kesampaikan terhadap materi konten yang kita akan berikan kepada target konsumennya seperti itu. Lalu competitive creative environment, nah ini bagaimana beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi
lingkungannya itu misalnya sedang bencana gitu, tapi dia melakukan CSR-nya itu eh, terlalu hard selling lah. Makanya ketika terlalu hard selling itu jadi orang berpikir kalau CSR-nya ini lebih ke apa namanya, kalau bisa kita bilang eh, bersifat bisnis lah, bukan bersifat sosial, bukan social campaign seperti itu, tapi economical campaign. Lalu di sini ada unsafe behavior, jadi eh, bagaimana eh, campaign-campaignnya ini aman lah sifatnya. Jadi bukan berarti campaign ini menyebabkan jadi orang berpikir yang berkebalikan dari campaign yang kita harapkan. Lalu peer pressure ini ketika campaign yang kita berikan itu seperti tadi kurang tersampaikan, tanggapan orang itu kita mesti bisa uh, menganalisis lah, jadi bisa tahu lah seperti itu ya. Jadi eh, ancaman-ancaman terhadap campaign yang kita berikan itu jangan sampai berimpact yang kurang baik terhadap campaign yang kita ingin sasar. Ya, sekian untuk analisa SWOT-nya. Terima kasih. Ya, saya dengan Amanda. Saya di sini akan menjelaskan bagian saya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Chris. Jadi di sini dari kampanye tersebut kita akan melihat target audiensnya gitu ya. Yang mana di sini ada klaim bahwa the Dumb Ways to Die campaign is claimed to be targeted at predominantly 18 till 29 years old public transport user. The audience has a high ownership rate of digital device and also high usage of social media. Jadi dari kalimat yang kedua gitu ya, kita dapat tahu bahwa yang lebih mengenal dari kampanye ini kepada audiens yang usianya masih muda gitu ya, sekitar 12 sampai 18 tahun. Kebetulan audiens ini dari kita lihat merupakan produk asli digital yang sudah sangat menggunakan digital dengan baik gitu ya. Jadi mereka terbiasa mendapatkan informasi dari internet lalu membagikan konten-konten tersebut di media sosial mereka seperti itu. Lalu kita dapat melihat selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu campaign objektifnya. Jadi kampanye ini sebenarnya sangat baik dan menarik sekali gitu ya dengan cara pendekatan yang disampaikan. Tapi masih ada beberapa kekurangan. Yaitu yang pertama tidak disampaikan untuk mengedukasi masyarakat di seluruh negara tersebut seperti itu. Jadi yang pertama poinnya kepada kampanye masih bersifat lokal, kampanye lokal yang itu. Jadi tujuannya itu kan harusnya mencerminkan dari kampanye tersebut untuk mengkampanyekan di seluruh negara tersebut. Jadi terdapat tujuannya mencapai. Jadi pasangan 7 tentang apa sih, tentang layanan transportasi. Nah, didapatlah layanan tujuan tersebut untuk mengedukasi layanan transportasi kereta api. Nah, yang kedua masih terdapat perbedaan data gitu ya dari target pasarannya ya dan tujuannya seperti itu. Jadi di sini operator individunya itu hanya mengumpulkan dan mengumpulkan data untuk kejadian nyaris celaka dan kecelakaan gitu kepada badan-badan pengatur atau di sini dapat disebut Transport Safety Victoria. Jadi antara data-data di wilayah tersebut dengan data-data negara bagian lainnya itu belum tersinkronisasi dengan baik gitu. Nah, seperti yang sudah dibahas pada kelompok sebelumnya, jadi suatu tujuan itu harus menggunakan goal setting teorinya, yaitu SMART, specific, measurable, actionable, relevant, and time bound gitu. Jadi penting banget untuk menilai suatu keberhasilan dari goal sebuah tujuan aktivitas gitu ya, kayak kampanye di sini dari
apa yang diinginkan oleh klien seperti itu. Jadi kan di sini sebenarnya si Metro Trans ini penyedia jasanya ini ingin bahwa para pengguna itu yang menggunakan kereta api itu dapat dimudahkan dengan sampai tepat tujuan, lalu selama menggunakan kereta api tersebut nyaman gitu, dan ketika di stasiunnya juga tempatnya itu memadai untuk mereka melakukan waktu tunggu gitu, menunggu, atau misalkan saat ingin antri untuk masuk ke kereta apinya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas di sini positioningnya. Jadi di sini kampanye tersebut itu menggunakan teori plain behavior gitu ya. Dapat dilihat di buku bagaimana flow-nya, dan kemarin juga kita sudah disampaikan teori marketing lainnya ya. Jadi kampanye ini dia mempunyai pendekatan yang unik dan segar gitu ya, karena bisa dilihat modelnya itu menggunakan model dari sebuah animasi ya, berupa konten gitu ya, konten video edukasi, dan setelah itu karena pendekatan tersebut jadi mudah dan tersampaikan pesannya oleh masyarakat gitu ya, karena unik gitu. Jadi karena ada penggunaan humor juga di sini, akhirnya tercapai juga lah keberhasilan informasi tersebut dari mulut ke mulut seperti itu. Lalu selanjutnya ada marketing strategi gitu ya, terkait dengan kampanye ini. Kita akan membahas yang pertama produknya. Jelas produknya itu di sini adalah gagasan untuk menjadi aman di sekitar kereta api. Jadi kampanye ini tuh menguraikan serangkaian perilaku yang nggak aman di sekitar stasiun kereta api. Contoh misalkan kita berdiri di tepi peron kereta api, atau kita nekat gitu ya, maksudnya udah ketika sudah mendengar sirine kita menyeberangi stasiun kereta api gitu ya, tetap menyeberangi stasiun kereta api dengan jalan kaki atau dengan kendaraan gitu ya, mobil atau motor seperti itu. Atau bisa juga karena kita malas menggunakan jembatan penyeberangan yang karena tidak memadai atau karena belum ada, akhirnya kita melakukan penyeberangan saja di rel kereta api tersebut. Nah, terus yang kedua kita ke price-nya atau harga. Jadi di sini dari rangkaian poin pertama tadi disampaikan bahwa si penyedia jasa layanan kereta api ini kan juga butuh biaya yang bersifat tambahan gitu ya, seperti membangun jembatan, lalu menyediakan tempat menunggu yang nyaman gitu ya. Kayak kita lihat di Indonesia itu kan ketika kita masuk ke stasiun kereta api sudah disediakan lift gitu ya untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu ya, atau ada eskalator gitu kan, walaupun masih ada tangga. Terus ketika sampai di atasnya di peronnya juga ada gerai-gerai makanan gitu ya, yang terkadang juga menyediakan wifi gitu kan, dan orang-orang bisa menunggu sambil makan gitu kan, atau ada tempat duduknya juga yang disediakan di tepi di tepi peron kereta api seperti itu. Dan dimaksimalkan juga untuk informasi jadwal kereta api selanjutnya seperti itu, karena di dalam kampanye ini tadi speaker yang biasa diinformasikan untuk tahu jadwal kereta api itu dikumandangkan lagu-lagu yang terkait dengan kampanye ini seperti itu, yang merupakan sebuah jingle kali ya. Nah, oke, lalu untuk yang tempat yang ketiga place, jadi ya tadi sudah saya singgung, jadi tentunya kampanye ini itu berada di sekitar area stasiun kereta api. Kayak tadi mungkin kalau ketika di stasiun kereta apinya dari speaker yang ada di stasiun tersebut gitu ya. Terus kalau untuk poster-posternya ditempel di sekitar arena tersebut gitu. Lalu di sini sih diharapkannya dengan tempatnya yang sudah mengingatkan kampanye tersebut, jadi dapat mempertimbangkan perbaikan keadaan infrastrukturnya, dan akhirnya itu meningkatkan penumpang gitu ya untuk mencoba layanan tersebut dan keselamatan para pengguna jasa transportasi tersebut.
Lalu promotion, jadi di sini karena tadi sudah disampaikan dia menggunakan model konten gitu ya, animasi gitu kan. Jadi sangat menarik. Di sini pastinya digunakan teknologi canggih yang kalangan muda tuh terkait untuk mempelajarinya gitu ya. Bagaimana cara membuat video konten tersebut gitu kan. Dan karena juga diiringi dengan lagu-lagu yang mungkin familiar untuk masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka awalnya menggunakan platform YouTube, tapi karena para penggunanya di kalangan muda, jadi mungkin juga disampaikan uh, konten tersebut ya, video konten tersebut melalui seperti Facebook atau Instagram seperti itu. Lalu yang terakhir adalah people and process. Jadi di sini tentunya yang memfasilitasi proses marketing tersebut gitu ya, dan orang utamanya atau influencer utamanya adalah si staff dari penyedia layanan transportasi tersebut dan platform dari penyedia jasa transportasi itu juga. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irfan. Oke. Oke, selanjutnya kita ada campaign evaluation dari campaign Dumb Ways Today ini ya. Jadi hasil dari publikasinya itu menyatakan kalau misalnya dalam 24 jam setelah diluncurkan di 2012 ini lagu Dumb Ways Today mencapai top 10 chart di iTunes dan juga terjual habis 100.000 copies. Video YouTube Dumb Ways Today ini juga telah ditonton selama 316 juta kali juga yang sudah di stage sebelumnya dan juga menjadi iklan ketiga paling banyak dibagikan sepanjang masa di 2016. Mungkin didukung oleh integrated advertising campaign ini menghasilkan parodi atau spin-off global yang menarik perhatian media secara global dan juga terhadap metro trends dan pesan-pesan keselamatannya. Pada aplikasi pertama Dumb Ways Today ini naik ke peringkat nomor 1 di 22 negara pada tahun 2013 dan sekarang aplikasi ini punya 319 juta downloader yang berasal dari setiap negara di dunia, menghasilkan 60 juta dalam media impression selama 6 minggu dan juga dapat menjangkau 46% dari target audiens mereka dalam waktu 1 bulan. 126 juta orang juga akhirnya berjanji untuk menjadi lebih aman gitu di sekitar kereta api dan juga adanya pengurangan 20% kecelakaan kereta api dari tahun ke tahun. Nah, penting ya buat marketer itu untuk menghubungkan sukses matrix mereka dengan objektif campaign yang udah ditetapin gitu. Banyak dari keberhasilan atau sukses campaign si Dumb Ways Today ini adalah berasal dari big numbers. Dan big numbers ini itu asalnya dari virality dari campaignnya ini gitu. Kita tapi harus meninjau objektif kembali. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap keselamatan kereta api. Campaign ini menjadi viral secara signifikan dan juga meningkatkan kinerja karena pendekatannya itu kreatif gitu dan juga baru. Tapi apakah campaign ini tuh benar-benar mencakup keselamatan kereta api atau karena kesadaran ini itu tidak bisa diukur secara eksplisit. Kemudian yang kedua menghasilkan PR buzz dan pesan metro trains yang dibagikan. Sukses berdasarkan penayangan video, download lagu, dan juga perolehan dari media, yaitu manfaat dari PR. Kemudian yang ketiga itu mengundang komitmen untuk menjaga keselamatan diri mereka sendiri untuk berada di sekitaran kereta api gitu. Dengan target mereka itu adalah sebenarnya 10.000 janji lokal melalui situs web dalam 12 bulan. Kemudian melihat penurunan sebesar 10% dalam kejadian nyaris celaka dan kecelakaan di perlintasan kereta api gitu selama 12 bulan. Jumlah pastinya itu tidak bisa diidentifikasi, tapi ada klaim kalau misalnya terjadi sekitar 20% gitu dalam kecelakaan kereta api, which is 2 kali lebih besar. Kemudian tujuan atau objektif sebenarnya yang dinyatakan tadi itu sebenarnya lumayan lemah, itu agak lemah dan juga bisa berpotensi untuk menyimpang. Oleh karena itu, sebenarnya tinjauan pasca implementasi juga menjadi lemah karena tidak adanya langkah-langkah yang independen dan konsisten dari pihak Metro Trans sendiri ataupun Meken. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu discussions and lesson learned. Oke.
Jadi pertanyaan itu masih muncul gitu, apakah Dumb Ways to Die adalah hiburan yang berkesan, tapi ada beberapa pertanyaan gitu. Jadi klip ini tuh harus dianggap sebagai campaign social marketing yang sukses atau ternyata ini cuma entertainment aja. Nah, pesan keselamatan yang ada pada 20 detik terakhir dari 3 menit klip itu mengingat penolakan target audiens untuk melihat pesan dari pihak berwenang akhirnya bisa dimengerti. Jadi merek Metro Trends ini nggak ditampilin selama video itu berlangsung, tapi akhirnya cuma ditampilin selama 5 detik terakhir. Nah, tapi tidak adanya brand Metro Trends sepanjang eh, clips juga itu sebenarnya bisa mengurangi daya ingat dari sponsor sendiri atau iklan tentang keselamatan kereta api karena misalnya tiba-tiba skip di akhir gitu kan nggak nonton sampai akhir ya otomatis mereka cuma tahu lagunya aja jadi nggak tahu tuh sebenarnya pesan dari video ini tuh mau ngasih tahu apa sebenarnya nggak tahu gitu. Tapi komitmen orang untuk menjaga keselamatan di sekitar kereta api juga menunjukkan kalau misalnya banyak orang yang nonton klip tersebut sampai akhir, kemudian ngerti juga pesan dari campaign dan akhirnya juga dari pihak Metro Trans dan Mungkin ini juga kan akhirnya meminta janji. Dan janji ini tuh merupakan alat persuasif yang cukup efektif atau disebut dengan teknik foot in the door yang sebelumnya itu sudah digunakan untuk tujuan lingkungan dan juga pro social. Campaign ini juga mampu membawa orang-orang dalam suatu perjalanan gitu. Jadi ada 3 langkah di sini. Yang pertama itu ada menonton video lucu yang menarik itu untuk exposure dan pemrosesan orang. Kemudian yang kedua itu penonton membuat janji akhirnya atau mengunduh aplikasi yang berisi permainan yang menghibur yang melibatkan skenario perilaku yang tidak aman di mana akhirnya mereka mengambil beberapa tindakan dan pemrosesan lebih lanjut. Dan tahap terakhir itu agar penonton bertindak gitu ya berdasarkan pesan-pesan tersebut pada saat dihadapkan sebuah pilihan untuk tetap aman di dalam kereta. Itu nanti realitanya pada saat mereka di real world-nya bagaimana itu berdasarkan pesan yang sebelumnya mereka udah dapatkan gitu untuk janji yang mereka lakukan dalam game atau menonton video klip tersebut atau mengambil tindakan dalam bentuk perubahan perilaku yang sebenarnya. Nah, gamification campaign ini tuh lebih ke on message dibandingkan klip yang berdurasi 3 menitnya itu. Dengan motif aman di sekitar kereta secara eksplisit ditampilkan di dalam game juga. Dan gamification ini mempertahankan minat terhadap konsep Dumb Ways to Die ini. Dan minat tersebut muncullah pembelajaran yang nggak disengaja gitu untuk generasi muda. Dimana pembelajaran nggak disengaja ini sebenarnya ternyata efektif banget gitu untuk generasi muda untuk menanamkan sikap baru dan perilaku keselamatan untuk diri mereka sendiri. Walaupun game ini tuh nggak spesifik sebenarnya untuk keselamatan kereta api gitu, tapi game ini tuh udah bisa menarik perhatian dan interaksi yang sebelumnya tuh banyak ditolak sama anak muda karena yang nggak peduli gitu kayak keselamatan ya selamat aja gitu. Dan kemudian selanjutnya dalam social marketing sendiri, sebagian besar tujuan sosialnya dibatasi oleh terbatasnya pendanaan. Nah, campaign Damai Suda ini cukup pencapaian luar biasa yang terfokus pada keselamatan. Dan seorang eksekutif dari McCann juga menyampaikan kalau konsep Dumb Ways to Die ini adalah salah satu konsep yang susah dijual atau tough sell gitu ke Metro Trains-nya. Karena Metro Trains itu meminta pesan tentang keselamatan kerja kereta api dan yang disampaikan McCann ke mereka itu kreatifnya tuh sangat kreatif gitu dan jauh dari apa yang biasanya dilakukan di industri ini gitu. Tapi untungnya pihak Metro Trains dan McCann itu melaksanakannya dengan teresiko yang udah mereka tahu gitu dan ternyata si campaign ini benar-benar inovatif dan gak sia-sia sama sekali. Dan target audiens mereka itu adalah warga Melbourne, yaitu penduduk di kota terbesar kedua di Australia. Kemampuan viralnya ini jadi konsekuensi yang sebenarnya ternyata menjadi dampak positif gitu. Karena jangkauan message-nya ujung-ujungnya nggak ke warga Melbourne doang, tapi ke orang yang ada di seluruh dunia gitu. Tapi ada juga dampak negatif yang sebenarnya nggak dimau dari campaign ini, yaitu banyaknya anak kecil yang melihat The Boys to Die. Karena karakter kartun ini kan lucu ya, dan anak usia 2 sampai 13 tahun ternyata menjadi penonton yang paling banyak.
Sayangnya, perilaku berbahaya yang ditampilkan seperti memasukkan garpu ke dalam toaster roti itu bisa dicontoh secara observational dan juga bisa ditiru oleh anak-anak yang masih belum memiliki perkembangan kognitif. Oke, jadi ada beberapa peringatan untuk campaign ini. Yang pertama, Metro Train menggunakan Metro Train merupakan konsorsium perusahaan swasta. Jadi campaign ini tuh harus dianggap pro-social marketing atau CSR. Dan misalnya keselamatan di sekitar kereta api. Nah, itu tuh merupakan salah satu tujuan dari social marketing. Kemudian social marketing ini memerlukan lebih dari sekedar pesan, di mana harus ada rancangan program yang komprehensif yang untuk nantinya mengubah dan mendukung perubahan perilaku dari target audiens. Kemudian langkah selanjutnya seperti investasi di bidang infrastruktur yang di sini terkait atas kereta gitu ya, perlu diterapkan agar align gitu dengan antara campaignnya sendiri dengan keretanya, mereka tuh sama-sama maju gitu dan mengurangi kematian atau agar orang-orang lebih selamat dari kereta api gitu. Kesimpulannya, oke, social marketer ini ingin menghasilkan campaign yang mempunyai dampak dengan mengharapkan pesan mereka tuh bisa menjangkau presentase dari target audiens yang udah mereka tetapkan. Kemudian mengharapkan perubahan perilaku dari target audiens tersebut gitu. Dan dapat dikatakan juga kalau Damai Today ini dalam secara global itu benar-benar campaign yang sangat sukses.